Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pada pagi hari ini akan kita mulai. Terlebih dahulu saya mengucapkan salam. Kiranya kita dalam keadaan sehat, damai dan sejahtera. Untuk mengawali doa pagi ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih kami ucapkan atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Di pagi hari ini, kami bersama-sama ingin merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di dalam hati kami masing-masing, agar kami siap menerima firman-Mu, mengerti, meyakini akan kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kami. Ampunilah Tuhan segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Akan kami bacakan kesaksian Injil Lukas pasal 13, bait ke-31 hingga 35. Demikianlah firman-Nya. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, sehingga pada saat kamu berkata, berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah Tuhan Yesus berkeliling dari kota ke kota dan desa ke desa mengajarkan keselamatan, Tuhan Yesus meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Di dalam bacaan ini, Tuhan Yesus diminta oleh orang Farisi untuk meninggalkan Yerusalem karena Herodes berencana untuk membunuhnya. Yesus tidak terjebak dalam pemahaman bahwa orang Farisi itu selalu buruk, karena Yesus tahu persis bahwa apa yang mereka ucapkan itu benar adanya. Herodes sedang berusaha untuk menyingkirkan Yesus. Herodes yang dahulu memenggal kepala Yohanes Pembaptis mungkin merasa cemas karena ia mengira bahwa Yohanes bangkit lagi dalam diri Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu kira-kira mereka berasal dari kelompok mana yang meminta Tuhan Yesus untuk meninggalkan Yerusalem? Sebab hampir kita selalu mengira bahwa Yesus dan orang-orang Farisi itu hampir selalu tidak akur. Selalu diceritakan bahwa orang Farisi itu berniat tidak bagus. Mereka yang selalu mencobai Yesus, mereka yang selalu menjebak Yesus, dan yang selalu ngetes Yesus. Lagi pula,
Ketika Tuhan Yesus di depan pengadilan Romawi, salah satu kelompok yang berteriak dengan lantang, "Salibkan dia, salibkan dia." Tetapi sekumpulan orang Farisi yang tertulis di dalam ayat 31 ini amat berbeda. Kemungkinan kelompok kecil ini simpatisan Tuhan Yesus, pendukung Tuhan Yesus yang secara diam-diam mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mereka memberitahukan kepada Tuhan Yesus apa yang baik menurut mereka. Oleh karena itu, mereka bermaksud agar Yesus meninggalkan Yerusalem, supaya terhindar dari ancaman Herodes. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, seharusnya kita bertanya, kenapa Yesus mau melakukan itu semua? Yesus menghampiri kematiannya sendiri, karena Yesus harus meneruskan perjalanannya. Dan Yesus tahu bahwa seorang nabi akan mengalami kematian, dibunuh di Yerusalem. Selama 33 tahun lamanya, Yesus hidup untuk satu misi, yakni penyelamatan dunia. Sebetulnya sepanjang hari selama 33 tahun itu, godaan Yesus untuk melupakan misi penyelamatan itu selalu ada. Kita tahu bahwa Israel di zaman Yesus sedang menghadapi penjajahan Romawi. Israel butuh pembebasan dari penjajahan itu. Orang Israel memandang bahwa Yesus pantas menjadi raja mereka. Yesus digoda untuk memilih menyelamatkan Israel dari penjajahan Romawi dan menjadi raja dunia, atau meneruskan misi penyelamatannya dengan mati di kayu salib untuk kita manusia yang percaya. Kelihatannya sesuai dengan kehendak Allah yang telah dinubuatkan nabi-nabi. Tuhan Yesus memilih untuk dibunuh di sana. Kematiannya merupakan penetapan Allah, bukan kehendak manusia. Malahan Yesus menangisi Yerusalem, bahwa Yerusalem merupakan kota yang dahulu Allah menyatakan perkenanannya. Namun, kota itu juga dikenal pemberontak kepada Allah dengan membunuh nabi-nabinya. Padahal, Allah sangat mengasihi mereka dan senantiasa mau menyelamatkan mereka. Ibarat induk ayam rindu mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya untuk melindungi mereka dari bahaya burung pemangsa. Tuhan Yesus nampaknya secara manusiawi akhirnya kalah oleh intrik-intrik para musuhnya. Mereka berhasil menangkapnya, mengadilinya secara tidak adil, bahkan membunuhnya. Akan tetapi, sesungguhnya dialah yang menang. Karena melalui kematiannya yang dipersembahkan secara sukarela dan dalam ketaatan pada kehendak Bapa, keselamatan datang kepada manusia, termasuk kepada mereka yang berniat ambil bagian di dalam pembunuhan Dia. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia ini memiliki sebuah misi yang untuk kita perjuangkan. Mungkin hari ini kita merasa hidup keluarga kita belum stabil di dalam mencukupi kebutuhan ekonomi, mengurus anak-anak dan mendidik anak-anak kita, menjaga keluarga kita agar selalu dalam suasana nyaman dan damai. Untuk itu, kita perjuangkan terus-menerus untuk menuju hidup sejahtera. Mungkin di antara kita ada yang belum mendapat pekerjaan. Berusahalah, jangan menyerah untuk mendapatkan pekerjaan yang Tuhan berikan untuk kita. Kita tidak boleh putus asa. Itulah misi kita. Dengan berjuang bersama Tuhan, kita pasti bisa menemukan atas berkat Tuhan. Seperti Rasul Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Filipi 4, bait yang ke-13.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih kami telah menerima firman-Mu yang Tuhan ajarkan kepada kami. Berilah kami kecerdasan untuk mengikuti arah pengajaran. Lepaskan kami dari perilaku yang jahat, dan ampuni segala dosa kami. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk para warga gereja, anggota majelis, pendeta, dan anggota komisi-komisi beserta keluarganya. Tuhan bimbing, Tuhan urapi, agar yang dilakukan mendatangkan sukacita, baik untuk diri sendiri, gereja, maupun untuk sesamanya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, dari pimpinan atas hingga pimpinan paling bawah, dan bebadan lainnya, untuk senantiasa bersinergi di dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Pandemi 19 yang masih ada di antara kita, tolonglah Tuhan, lenyapkan, bersihkan dan hilangkan. Biarlah bangsa ini bisa hidup sehat, damai dan sejahtera atas berkenan Tuhan. Kepada keluarga-keluarga gereja yang sakit, kiranya Tuhan beri kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, pemuda, dan remaja gereja kami. Tuhan bimbing semua kegiatan dan belajarnya di dalam mereka untuk mencapai cita-citanya. Ya Tuhan, demikianlah doa kami ini. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan doa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, renungan pagi hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati.